warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aryani Wahyu Wijayanti. Saya dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester gasal, yaitu Metode Penelitian Bisnis dengan bobot 3 SKS. Pemaparan ini dalam rangka untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Metode penelitian bisnis merupakan mata kuliah wajib di Prodi Manajemen yang ditawarkan pada semester 5. Mata kuliah ini berisi pengetahuan mengenai konsep penelitian dan bagaimana melakukan penelitian dengan baik, khususnya di bidang manajemen. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan bekal bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian, baik untuk tugas akhir atau skripsi, maupun untuk melakukan penelitian yang lain. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar penelitian bisnis, mahasiswa mampu melakukan kajian teori dan empiris dalam bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah, mahasiswa mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar dalam bidang manajemen, mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian di bidang manajemen yang sesuai dengan kaidah metode penelitian ilmiah. Secara keseluruhan, dalam mata kuliah metode penelitian bisnis, mahasiswa belajar tentang 1. Pengantar penelitian bisnis, 2. Rumusan masalah penelitian, 3. Kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis, 4. Unsur-unsur desain penelitian, 5. Variabel penelitian dan pengukurannya, 6. Sampel penelitian, 7. Teknik pengumpulan data, 8. Analisis data, serta 9 temuan penelitian. Setelah mengetahui gambaran umum mengenai mata kuliah metode penelitian bisnis, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran dengan menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Teknik yang pertama adalah delivery. Penyampaian materi pembelajaran secara umum saya lakukan dengan cara ceramah, diskusi, presentasi kelompok, dan pembahasan artikel. Beberapa textbook yang saya gunakan sebagai acuan adalah Metode Penelitian untuk Bisnis, Maskaran dan Roger Bogi, Metode Penelitian Manajemen, Agusti Ferdinand, Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman, Jogianto Hartono. Sedangkan untuk pembahasan artikel, saya menggunakan karya publikasi saya dan juga beberapa artikel lain yang relevan. Teknik kedua adalah interaction. Interaksi dengan mahasiswa pada saat pandemi saya lakukan dengan beberapa media yang tentu saja dengan tatap maya ya. Di antaranya dengan Zoom Meeting yang mendukung pembelajaran secara sinkronus. Selain itu saya juga menggunakan WhatsApp Group mata kuliah sebagai media untuk diskusi mengenai materi pembelajaran dan sebagai sarana komunikasi selama proses pembelajaran, sehingga interaksi dengan mahasiswa tidak hanya terbatas pada saat jam perkuliahan. Teknik yang ketiga adalah assessment. Bagaimana saya menilai kinerja mahasiswa, yaitu dengan pemberian tugas, kemudian juga melihat keaktifan mahasiswa berpartisipasi dalam diskusi, serta ujian. Pembobotan masing-masing komponen, yaitu kehadiran dan partisipasi dalam diskusi sebesar 20%, tugas 30%, UTS serta UAS masing-masing 25%. Penilaian ini sudah saya sampaikan kepada mahasiswa pada saat awal perkuliahan.
Demikian teknik pembelajaran yang saya gunakan. Selanjutnya akan saya tampilkan contoh kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Apa semuanya sehat? Insya Allah, Bu. Insya Allah sehat. Baik, Bu. Sehat. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu supaya diberikan kemudahan baik dalam penyampaian materi maupun dalam penerimaan materi. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai artikel. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai teori bagaimana membuat penelitian yang baik. Nah, sekarang kita membahas penelitian yang sudah jadi dalam bentuk artikel yang sudah terpublikasi. Jadi artikel ini, artikel yang saya tulis dengan Bu Tita sudah terpublikasi di Fokus Manajerial pada tahun 2016, volume 14, nomor 2. Judul dari artikel ini adalah Model Theory of Blend Behavior untuk memprediksi niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik. Nah, dari judul ini kan sudah terlihat ya, yang menjadi masalah adalah niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik. Jadi dependen, masih ingat ya, dependen itu adalah yang menjadi masalah dalam penelitian. Baik, seperti artikel-artikel yang lain itu didahului dengan abstrak ya. Abstrak ini adalah ringkasan dari keseluruhan artikel. Nah, di abstrak ini bisa berupa di dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Jadi ada dua juga, ada artikel yang menerapkan ada dua abstrak, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada juga yang hanya bahasa Inggris saja. Kemudian apa saja isi dari abstrak? Isi dari abstrak yang pertama adalah tujuan. Nah, jadi ketika kalian ingin membaca artikel, yang pertama dibaca adalah abstraknya. Abstrak, karena ketika kita membaca abstrak, kita sudah mengetahui apa isi dari artikel tersebut. Tujuan dari artikel ini apa? Tujuan dari artikel ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari sikap, norma subjektif, kemudian persepsi pengendalian perilaku dan kewajiban moral kepada niat untuk melakukan kecurangan akademik. Kemudian setelah tujuan apa? Setelah tujuan adalah sampel. Sampelnya siapa? Sampelnya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Solo Raya sebanyak 243 mahasiswa. Lalu ada teknik samplingnya dengan convenience sampling, analisis datanya dengan regresi berganda, dan hasilnya seperti apa. Ini sudah ada di abstrak. Setelah abstrak, ini adalah pendahuluan. Kalau di skripsi, pendahuluan ini adalah bab 1 ya, bab 1 latar belakang masalah. Ada yang masih ingat apa yang harus ada di latar belakang masalah? Poin-poin yang harus ada di latar belakang masalah? Monggo, siapa yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Nurul. Apa aja Mbak Nurul? Yang pertama itu penjelasan dari variabel dependennya itu apa aja. Terus yang kedua fenomena variabel dependen itu. Terus yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi variabel dependen dan dilogikakan. Kemudian yang keempat ada penelitian terdahulu. Yang kelima alasan peneliti yang meneliti objek tersebut. Gitu, Bu. Iya, baik Mbak Nurul. Baik ya, kita bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah alasan kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Tentu saja yang tadi yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik. Jadi di sini kita lihat ya di paragraf pertama. Kenapa sih harus meneliti niat mahasiswa untuk melakukan kecurangan akademik? Nah, di sini kalimat pertama diawali dengan kecurangan akademik merupakan fenomena yang mengganggu lembaga pendidikan di seluruh dunia. Nah, jadi kecurangan akademik ini mengganggu loh. Jadi kan perlu diteliti nih gitu. Lalu dasarnya apa? Kenapa dikatakan mengganggu? Buktinya apa? Di sini terdapat fenomena-fenomena dimulai dari pada tahun 2005 ya.
Jadi ada survei pada tahun 2005, ini berdasarkan data yang dikumpulkan, lebih dari 18.000 siswa di 61 perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada yang melakukan kecurangan akademik sekitar 70%. Nah, tinggi sekali ya. Jadi kan termasuk angka yang tinggi di sini. Lalu kita bawa ke Indonesia, karena tadi kan kita sudah tahu nih, di abstrak itu kan kita mau meneliti di Solo Raya. Jadi fenomenanya karena ini tadi dari dunia, ada contohnya di Amerika dan Kanada, ada datanya di Amerika dan Kanada, lalu kita bawa masuk ke Indonesia. Jangan-jangan cuma di luar negeri aja, di Indonesia tidak terjadi. Ternyata fenomena ini juga terjadi di Indonesia berdasarkan survei Litbang Media Group. Nah, ini juga anak didik yang berada di bangku sekolah maupun perguruan tinggi melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek. Nah, juga didukung oleh penelitian. Jadi tidak hanya berdasarkan survei saja, tetapi juga ada penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Rangkuti di Jakarta, ini juga sama. Mayoritas mahasiswa melakukan kecurangan akademik, baik dalam ujian maupun tugas. Kemudian Purnamasari melakukan penelitian di mahasiswa UNES. Hasilnya juga sama, kecurangan akademik cenderung tinggi di kalangan mahasiswa. Nah, kemudian kita bawa masuk nih ke Solo Raya. Jadi selain di kota-kota besar di Indonesia, fenomena kecurangan akademik juga terjadi di wilayah Solo Raya. Nah, jadi kan fokusnya tadi kan sudah masuk ya, karena tujuan kita adalah meneliti mahasiswa di Solo Raya. Berarti kan harus dimasukkan ke wilayah Solo Raya fenomenanya. Salah satunya ditunjukkan oleh penelitian Rahmawati, meneliti siswa SMA dan MA di Surakarta, yang menunjukkan bahwa tingkat menyontek yang dilakukan para siswa masih tinggi. Kemudian penelitiannya Asari, meneliti mahasiswa Fakultas Psikologi di Surakarta juga menunjukkan hasil penelitian bahwa 100% mahasiswa yang menjadi responden pernah melakukan kecurangan akademik. Nah, sehingga ini menjadi masalah. Lalu kalau mahasiswa melakukan kecurangan akademik, imbasnya apa? Nah, ini ternyata ketika mahasiswa itu melakukan kecurangan akademik, nilai-nilai yang mereka pegang sekarang akan terbawa ke kehidupan profesional atau dunia kerja. Jadi, kebiasaan ya, mahasiswa itu terbiasa melakukan kecurangan akademik itu akan cenderung juga terlibat dalam kecurangan kerja. Nah, ini juga sudah ada penelitiannya, diteliti oleh Harding 2004. Nah, jadi dari sini kan, dari paragraf 1 kita sudah menemukan kenapa sih kecurangan akademik ini harus diteliti, niat kecurangan akademik ini harus diteliti. Ya, karena itu tadi, karena kebiasaan ini akan terbawa loh di dunia kerja, sehingga harus diteliti supaya bisa diturunkan atau bahkan dihilangkan. Kemudian yang kedua, tadi ada penelitian sebelumnya ya, sudah banyak dibahas juga, dan juga di sini variabel yang mempengaruhi. Ellen dan Philip 2011 meneliti niat mahasiswa akuntansi terlibat perilaku kecurangan akademik. Penelitian ini menggunakan model teori of planned behavior yang dimodifikasi dengan menambahkan moral obligation atau kewajiban moral. Nah, ini yang akan menjadi dasar atau acuan dari artikel ini. Kemudian yang ketiga itu adalah posisi studi ya. Tadi Mbak Nurul lupa menyebutkan posisi studi. Jadi posisi studinya di artikel ini, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik dengan mengacu pada penelitian Ellen dan Philip 2011 yang memodifikasi model TPB dengan menambahkan variabel kewajiban moral sebagai prediktor dari niat melakukan kecurangan akademik. Oke, jadi posisinya adalah menguji faktor-faktor ini ya yang mempengaruhi niat mahasiswa dengan mengacu pada penelitiannya Ellen dan Philip yang memodifikasi TPB itu ditambah satu variabel independen yaitu kewajiban moral. Lalu setelah itu adalah alasan kenapa
mengambil subjek mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau tadi kan kita sudah menjawab tentang Solo Rayanya ya. Lalu kita akan menjawab kenapa mahasiswa, kenapa Fakultas Ekonomi. Nah, itu juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, itu juga harus dijawab. Ini juga salah satu pertanyaan favorit nanti ketika sidang skripsi ya. Jadi kenapa mengambil subjek atau objek penelitian tersebut? Jadi ini harus ada di latar belakang kalian ya, nanti di bab 1. Lalu, kenapa mahasiswa? Nah, mahasiswa mendapatkan pendidikan sebagai calon profesional sesuai dengan bidang yang ditempuh. Jadi perguruan tinggi itu dituntut untuk mencetak lulusan yang berkualitas, tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki moral dan etika dalam menjalankan profesinya. Jadi termasuk mahasiswa Fakultas Ekonomi yang diharapkan menjadi pemimpin bisnis yang beretika ya. Tapi menurut survei tadi ya, survei Litbang yang dilakukan oleh Andi, mayoritas mahasiswa melakukan kecurangan akademik gitu kan. Kemudian hal serupa juga dikemukakan oleh Stone yang menyatakan bahwa kecurangan akademik sangat lazim. Nah, ini untuk menjawab kenapa mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sangat lazim dilakukan mahasiswa jurusan bisnis. Nah, jadi lebih banyak mahasiswa ekonomi dan bisnis ini yang melakukan kecurangan akademik ini menurut Stone. Jadi mereka sudah melakukan kecurangan akademik dari awal kuliah yang menjadi kebiasaan dan setiap tahun jumlah mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik itu semakin bertambah. Nah, dari fenomena-fenomena ini tadi, oleh karena itu, penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa melakukan kecurangan akademik menjadi penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan untuk meminimalkan kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa. Nah, jadi di latar belakang ini harus terjawab ya, kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Oke, yang ditanyakan dulu untuk pendahuluan ini, untuk latar belakang ini. Bu izin bertanya, Ya, Mbak Indri. itu kan fenomenanya kan diruntuh tuh Bu dari luar negeri, terus dibawa ke Indonesia, terus baru diarahkan ke tempat penelitiannya kita. Ya. Nah, semisalkan kalau misalkan kita mau buat latar belakang nih Bu, tapi kita nggak ketemu tuh fenomenanya yang langsung ke tempatnya kita, misalkan di Solo. Adanya tuh di Indonesia secara umum itu gimana ya Bu? Oke, jadi kalau misalnya fenomenanya tidak ada yang di Solo Raya misalnya, ya, boleh Mbak menggunakan Indonesia. Kemudian dari Mbak Indri juga bisa mencari dari web, dari berita, kemudian dari penelitian. Mungkin kalau dari survei kan biasanya cenderung dilakukan di Indonesia ya. Kalau survei misalnya survei tentang kecurangan akademik, survei tentang kepuasan, ya kan, kepuasan kerja, komitmen karyawan itu kan kecenderungan secara nasional ya. Saya di Indonesia tidak, misalnya di Solo itu jarang ya. Biasanya bisa dicari dengan penelitian, Mbak. Jadi penelitian yang mengambil topik yang serupa. Jadi topiknya tentang apa ini? Tentang kecurangan akademik. Nah, ada nggak yang meneliti di Solo? Seperti ini kan juga yang saya bawa ke Solo ini kan juga bukan data dari survei sebuah lembaga ya, tetapi ini adalah hasil dari penelitian. Jadi hasil dari penelitian Rahmawati dan juga penelitiannya Asari. Gitu. Kalau untuk mencari data survei seperti ini ya, seperti yang Makeup ataupun survei Litbang, itu memang agak susah ketika kita mencari fokus surveinya dilakukan di Solo Raya. Itu memang agak susah ya, agak kesulitan ya. Jadi kita bisa mengambil fenomena itu dari penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan dengan tema yang sama, hasilnya seperti apa gitu kan, kita bisa bawa masuk ke sini gitu. Gitu ya Mbak Indri. Ada lagi yang mau ditanya? Iya, mungkin cukup dari saya dulu Bu. Oke. Baik. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, jangan lupa presensi sudah saya share ya di
chat Zoom-nya, nanti jangan lupa untuk presensi. Ada yang mau tanyakan dulu untuk pembahasan artikel? Untuk tugasnya mencari artikel, saya sudah mulai mencari artikel yang digunakan untuk acuan skripsi ya. Jadi bisa dibilang itu sebagai artikel utama. Ya, kemarin kita sudah belajar untuk mencari artikel. Nanti untuk video cara mencari artikel saya share di WA group ya, untuk bisa dipelajari lagi. Artikelnya 3 tahun terakhir, supaya tema yang diteliti itu masih up to date. Kemudian untuk mempermudah kalian, nanti di artikel itu ada hipotesis. Kadang tidak seperti ini ya susunannya, kadang tidak langsung muncul di sini. Terkadang hipotesis ada yang sesuai dengan gaya selingkuh masing-masing jurnal ya. Jadi ada juga yang hipotesis itu dituliskan pada saat pembahasan, itu juga ada. Jadi harus ada hipotesisnya. Lebih bagus lagi ketika ada kuesionernya. Nah, jadi sudah komplit, itu bisa lebih mempermudah nanti ketika kalian menyusun skripsi. Itu dijadikan sebagai acuan. Demikianlah unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang saya buat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.